Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita hadir di majlis yang penuh berkah, Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita semuanya. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus Akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman, diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan, dan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang meneladani, mengikuti Rasulullah SAW dan menjalankan syariat beliau dengan sebenar-benarnya. Sebab Nabi besar Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita kemaslahatan untuk dunia dan akhirat. Bukan cuma urusan akhirat aja, tetapi urusan dunia juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara zakat yang benar, cara haji yang benar. Begitu juga kita diajarkan cara bertransaksi jual beli yang benar. Rasulullah SAW bilang di dalam hadis, khudhu anni manasikakum, ambil dari saya cara manasik kalian, cara peribadatan kalian. Nabi juga bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Begitu juga di dalam jual beli dan bertransaksi diatur oleh Rasulullah SAW apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa persyaratannya diatur oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad di dalam hidupnya pun beliau itu masuk ke pasar, beliau masuk ke pasar, bertransaksi di pasar, kemudian juga melakukan inspeksi di pasar, pemeriksaan di pasar dilakukan oleh Rasulullah untuk menerapkan syariat beliau, syariat Allah Ta'ala diterapkan di dalam pasar tersebut. Sehingga pernah satu kali Rasul SAW saat masuk ke pasar, beliau itu melihat ada orang jualan tepung gandum. Saat melihat orang itu jualan tepung, maka Nabi Muhammad lihat luarnya bagus, terus Nabi masukin, pegang itu tepung bagus, kering, terus Nabi masukin tangannya ke dalam, gak tahu bagian dalamnya lembab, basah. Terus Nabi tanya kepada orang tersebut, mahadza, apa ini kok dalamnya basah? Terus orang itu berkata, asobat hasama, yakni al-matar, itu terkena hujan sehingga menjadi lembab dan basah, tapi diumpetin di dalam. Maka Nabi Muhammad SAW menegur orang tersebut, afala adharta, kenapa enggak kamu tunjukin juga yang jelek keluar, bukan kamu tunjukin yang bagus, begitu dibungkus yang jelek dimasukin. Terus Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna, yang menipu kita umat Islam maka bukan bagian dari kita, kata Rasulullah SAW. Karenanya Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah menyebutkan bahwa min asbab su'il khatimah, di antara sebab-sebab seseorang matinya su'il khatimah adalah ketika dia menipu kaum muslimin, dalam urusan dunia mereka dan juga dalam urusan akhirat. Bukan cuma menipu dalam urusan akhirat, tetapi juga menipu dalam urusan dunia. Itu bisa menyebabkan su'ul khatimah. Menipu dalam urusan akhirat, menipu dalam fatwa, ya, fatwa palsu, ataupun juga yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Itu juga penipuan dalam fatwa tersebut. Itu bisa menyebabkan su'ul khatimah, menipu kaum muslimin dalam urusan akhirat ataupun dalam urusan dunia. Dia bawa barang palsu ataupun juga dia berikan barang yang cacat. Itu sebagai peraih Imam Abu Hanifah, itu dia jualan, ada beberapa bisnis yang dilakukan. Itu di antara barang yang dia jual itu dia menjual pakaian. Itu satu kali dia beli sebuah pakaian secara partai dalam jumlah besar. Kemudian di satu dikasih tahu ada satu baju yang cacat. Akhirnya dia bilang, pesan kepada wakilnya dia,
wakilnya di perusahaan tersebut. Dia bilang ini baju dijual, tapi yang cacat jangan dijual. Kalau ada orang mau beli kasih tahu kalau di situ ada cacatnya. Maka orang tersebut ya dia terima, dia setujui, wakilnya Abu Hanifah. Tahu-tahu ada pembeli bilang ini dagangannya Abu Hanifah, saya mau beli semuanya. Saya mau beli semuanya itu dengan jumlah uang yang sangat banyak. Saya beli semuanya, saya borong. Ya orang kalau dia melihat duit kadang lupa, gelap mata. Akhirnya dijual semuanya. Dia kasih kabar kepada Abu Hanifah, alhamdulillah barang semuanya udah laris, laku semuanya. Abu Hanifah nanya, yang dipikirkan bukan lakunya dulu, tapi yang dipikirkan barang yang ada cacatnya kamu jelaskan nggak ke pembeli? Bilang saya lupa menjelaskan. Cari pembeli tersebut, kasih tahu kepada dia, pembelinya udah nggak ada, udah pergi, udah meninggalkan negeri kita. Sehingga akhirnya Abu Hanifah bilang kalau emang udah nggak ketemu pembelinya, maka pertama itu duit pisahkan, ya, modalnya dikeluarin, kemudian sisanya sedekahin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau ada harta yang syubhat, yang tidak baik masuk mencemari harta milik saya, kata Abu Hanifah radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan inilah pemikiran orang yang zaman dahulu, para ulama, para ulil wasalihin, pemikiran mereka seperti ini. Sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar. Tatkala masuk ke pasar, Nabi melihat tuh di dalam pasar tersebut ada orang jualan kurma. Ada satu kurma Madinah, satu lagi kurma Basrah. Kurma Madinah kecil-kecil, kurma Basrah itu besar-besar, bagus kurmanya. Maka Nabi nanya, ini berapa harganya kurma Basrah? Si penjual bilang, saya menjual kurma dari Basrah ini, ya, sekilonya itu seharga 2 kilo dari kurma Madinah. Jadi kurma Madinah 2 kilo barter dengan kurma Basrah cuma dapat 1 kilo. Nabi bilang itu namanya riba. Itu namanya riba, menjual makanan dari jenis makanan yang sama-sama kurma, akan tetapi nilai timbangannya berbeda. Yang ini 2 kilo, yang ini 1 kilo. Kalau mau barter makanan dari jenis yang sama, kurma sama kurma, beras sama beras, gandum sama gandum, susu sama susu. Kalau dia mau barter makanan dari jenis yang sama, itu disyaratkan kadarnya dan ukurannya dan timbangannya juga sama. Kalau beda, itu namanya riba. Dan riba itu adalah perbuatan dosa besar. Itu dalam hadis itu kata Nabi Muhammad, riba itu ada 30 sekian pintu. Yang paling rendah, yang paling ringan dosanya sama seperti seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Adana misal ayyakiha rajul ummah. Dosa riba yang paling ringan sama seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Wa inna arba riba masuk dalam kategori riba yang paling dahsyat, yang paling berbahaya, yang paling besar dosa riba. Tahu apa? Adalah tatawul rajul fi 'irdi akhihi muslim. Ketika seseorang membicarakan kehormatan saudaranya muslim, dia menodai kehormatan saudaranya muslim dengan lidahnya. Itu masuk kategori riba yang paling dahsyat. Kalau dosa riba paling ringan itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Zina aja udah parah, dia zina dengan ibu sendiri. Nah, ini bagaimana kalau riba yang paling tinggi? Apa riba yang paling tinggi? Ngatain orang, mencaci orang, gosipin orang. Hati-hati, jaga mulut kita. Jangan ngegosipin orang, jangan bicarakan keburukan orang. Ya, cocok gak cocok sama orang ya silakan, tetapi tidak dihalalkan kita membicarakan keburukan orang lain, mencaci orang lain, mengomentari dengan komentar buruk terhadap orang lain, siapapun orangnya, mau orangnya tetangga ataupun orangnya sahabat rekan di kantor, ataupun orang tersebut calon presiden, calon pejabat, anggota dewan, belum jadi ataupun udah jadi, nggak boleh dikatain, nggak boleh dicaci. Ngapain kita ngomentarin orang yang kagak ngaruh? Komentar kita nggak ngaruh buat urusan dunia, nggak ngaruh. Peraturan nggak jadi berubah, undang-undang nggak jadi berubah dengan komentar kita, dunia nggak jadi berubah dengan komentar kita. Tahu yang berubah apa? Yang berubah adalah dosa kita makin bertumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, hati-hati, jangan ngomong-ngomongan yang buruk terhadap orang lain, siapapun orangnya.
jaga mulut kita. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun juga dahulu berniaga, berdagang, dan di dalam perdagangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menunjukkan amanat yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa, dan dagang yang diajarkan oleh Rasulullah nggak pakai bersumpah. Wallahi sekian, wallahi sekian. Jangan sumpah urusan dagangan, walaupun jujur, apalagi bohong. Urusan dagangan pakai sumpah, nggak usah pakai sumpah. Saya jujur, jujur aja nggak pantas pakai sumpah, apalagi bohong. Urusan dagangan, wallahi saya belinya sekian, wallahi modalnya sekian. Ada celaka dari penjual begitu atau pembeli dari wallahi, tallahi, ketika memasukkan nama-nama Allah Ta'ala sumpah serapah di dalam bisnis dan jual belinya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW beliau mengajarkan kepada kita seseorang kalau masuk pasar baca doa pasar. Diajarin itu doa pasar. Apa itu doa pasar? Kita masuk masjid ada zikirnya, ada doanya. Masuk rumah ada zikirnya. Masuk WC ada zikirnya. Masuk pasar juga ada zikirnya. Ada zikir pasar diajarkan oleh Nabi Muhammad. Orang kalau masuk pasar dia baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang membacanya itu, yang membacanya kata Nabi itu dituliskan 1 juta hasanat, dihapuskan 1 juta sayyiat, kesalahan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dan diangkat 1 juta derajat dengan dia membaca tersebut. Jadi orang yang baca doa pasar belum transaksi, dagangannya belum laku, dia udah untung besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pasar kayak begitu. Para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara mereka yang kerjaannya nongkrong di masjid. Ada juga sahabat yang kerjaannya itu tiap hari itu nongkrong di pasar, datang ke pasar. Itu satu kali tuh satu sahabat dia duduk di masjid, dia bilang sama sahabat-sahabat lagi duduk, ayo sekarang waktunya kita ke pasar. Tiap hari ke pasar. Sampai muridnya bilang, wahai guruku, wahai imam, mau ngapain ke pasar? Kamu ke pasar nggak beli barang, nggak jual barang, cuma muter aja. Beli barang kagak, jual barang kagak, cuma muter di pasar. Dia bilang, saya ke pasar itu untuk menyapa kaum muslimin, ngasih salam kepada kaum muslimin. Ada yang mau nanya tentang ilmu, dijelaskan. Datang ke pasar, mengasih assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Begitu kerjaannya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tetap ada di masjid, ada syariat Islam, di pasar ada syariat Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dahulu berkata, man lam yatafaqqah fi dinina fala yabi' fi suqina. Beliau bilang, barang siapa yang tidak ngerti ajaran agama kami, nggak belajar hukum jual beli, hukum muamalah di dalam Islam, maka jangan transaksi di pasarnya kami. Kenapa? Akhirnya meracuni pasar kaum muslimin dengan duit yang haram. Sebab kalau dia nggak belajar, akhirnya terjeblos dalam hal yang haram. Akhirnya pasar dan keuangan kaum muslimin terkontaminasi dengan duit yang haram di dalamnya situ. Wahakala. Nah karenanya itu belajar, tuntut ilmu agama. Kita mau bisnis, ayo belajar dulu. Jangan main asal terobos saja. Orang melakukan, jadi saya ikut melakukan. Kita sholat bukan ngikutin orang, kita sholat ngikutin seperti sholatnya Nabi Muhammad, diatur oleh Nabi Muhammad. Begitu juga transaksi. Mau transaksi apapun cari tahu apa hukum transaksi ini, tanya kepada ulama. Nggak disebutin di pengajian, ya kagak disebutin di pengajian, pada tidur semuanya, nggak nyambung. Nggak nyambung, suruh hitung-hitungan, suruh ini. Ya, belajar, datang kepada ulama, tanya tentang hukum transaksi ini, hukum transaksi itu, tanya hukumnya kepada ulama. Cari tahu, selamatkan agama kita, selamatkan diri kita. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau nggak ngaji, nggak belajar, jangan transaksi di pasar yang kita akhirnya merusak daripada pasar kaum muslimin. Itu ada sebagian sholihin
Itu satu kali dia punya bisnis ngirim barang dagangan itu dari India, satu kapal dia kirim. Alhasil dia diinfokan, kebetulan dia ada di kota Tarim, dia diinfokan bahwasanya bisnis yang dia kirim itu barang dagangan adalah gula yang dikirim itu tenggelam di lautan. Maka dia berkata bahwasanya gulanya saya, barang saya nggak mungkin tenggelam di lautan. Gula dagangannya orang bisa tenggelam, tapi kalau dagangannya saya nggak mungkin tenggelam hilang di lautan. Loh kenapa? Loh saya itu jangankan sedekah, zakat aja saya keluarin 2 kali setahun, saking ikhtiatnya dia. Saya nggak pernah terjeblos dalam praktek riba. Harta saya selalu saya keluarin zakat, bukan sekali, 2 kali saya keluarin zakatnya. Masa ya harta saya tenggelam di lautan? Nggak mungkin. Akhirnya dapat info beberapa hari kemudian, nyampe gulanya dia di pelabuhan, dan diinfokan salah informasi. Waktu itu memang ada beberapa kapal yang ingin menuju ke Hadramaut, itu terkena badai. Kapalnya dia nggak jadi berangkat, telat berangkatnya. Begitu subhanallah selamat, gak kena badai, nyampe ke Hadramaut. Dia bilang iya, gulanya saya nggak mungkin tenggelam di lautan. So dia tahu itu. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Nah karenanya itu tidaklah tenggelam harta di lautan atau terbakar di daratan, melainkan gara-gara terkontaminasi dengan hal yang gak beres di dalamnya, kemasukan riba atau nggak dikeluarin zakatnya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita pakai untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu juga para aulia wa shalihin, banyak di antara mereka yang bertransaksi. Zakar Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Syadili, beliau bilang at-tijarah fiha al-barakah. Dalam jual beli itu, dalam berbisnis berkah. Walaupun gak ada yang laku barangnya, walaupun istilahnya rugi, saya dagang tapi rugi, walaupun rugi tetap berkah, tetap gak sunyi dari keberkahan. Ketika dia melakukan bisnis jual beli tersebut, tetap berkah rezekinya dia, asalkan dia perhatikan syariat Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Itu diantara para aulia wa shalihin yang kerjaannya berbisnis, dia berdagang, akan tetapi gak pernah ketinggalan sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan hadir majelis, nggak pernah ketinggalan qiyamul lail dan tahajud. Ada Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, Sayyidul Taifah, pemimpin ahli tasawuf di zamannya, rujukan marja para aulia wa shalihin sampai zaman kita sekarang. Al-Imam Junaid bin Muhammad. Imam Junaid bin Muhammad disebutnya Junaid Al-Gawariri. Dia jualan kristal, jualan botol, jualan kristal, barang pecah belah. Itu satu kali saat dia sedang jualan, ada orang pembeli, pas sudah mau masuk waktu zuhur, lagi mau tutup toko, ini orang masuk. Dari sebelum zuhur dia udah masuk, dia milih barang. Dia bilang, saya udah mau tutup, bentar lagi saya mau tutup, mau sholat zuhur di masjid. Sampai itu bentar, saya lagi mau memilih. Sampai akhirnya azan, ini orang masih memilih. Udah saya tutup, gak jadi beli. Bilang udah ini barang saya. Al-Junaid akhirnya marah, mana barang yang kamu mau beli? Ini dia, ini barang yang kamu mau beli, dibanting, dipecahin. Nah, kenapa? Sebab nggak ada orang yang datang di waktu sholat mau beli barang, itu bukan manusia, itu syaitan namanya. Mau datang nanti, begitu ini kagak mau berkah, dibanting oleh beliau radhiyallahu anhu warḍah. Wahakata, hingga dagangannya berkah, bisnisnya berkah. Kenapa dia mengutamakan syariat Allah Subhanahu wa taala? Ini orang kalau lagi rapat urusan bisnis, hatta sampai sholat ditunda, sampai keluar dari waktunya, sholat ditunda. Wala sempat hadir majelis. Sebaik-baiknya dunia yang mensupport kita, yang membantu kita untuk makin tekun dalam sholat, nggak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam gara-gara dunia, ketinggalan takbiratul ihram gara-gara dunia, ketinggalan sholatul jamaah gara-gara dunia, nggak jadi bangun malam. Ada dunia yang bawa sial, yang kayak begitu. Tapi dunia yang berkah membuat kita tuh nggak ketinggalan wirid, nggak ketinggalan zikir. Orang dulu tuh sampai tuh di tokonya tuh punya Quran di tokonya. Saat dia transaksi, ya dia transaksi. Pembeli atau penjual, pembelinya udah pergi, maka dia lanjut baca Qurannya. Dia punya hataman, satu hataman yang dibaca di rumah, ada lagi hataman yang dibaca di toko, di pasar. Itu hataman pasar bisa seminggu sekali atau 4 hari sekali dia bisa hataman di pasar. Mau ada penjual, mau ada pembeli, nggak ada pembeli, dia tetap untung besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Oh, ini sekarang dihabiskan waktu menunggu pelanggan dipakai buat nonton, buat handphone, buat hal yang tidak baik, buat hal yang enggak, buat medsos. Orang dulu nunggunya itu adalah dengan Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan ridha dan ampunannya kepada kita sekalian. Makanya orang dulu tuh dunianya berkah, akhiratnya berkah. Ini terakhir itu mereka punya toko, satu toko kelontong, di mana namanya di pasar. Bukanya kapan? Sholat subuh berjamaah, masih duduk di masjid sampai isyraq, sampai duha, sholat duha, pulang ke rumah sarapan, jam 8 baru buka toko. Jam 11, setengah 12 siang udah tutup toko, dia sholat jamaah di masjid, pakaian udah bersih, sholat jamaah di masjid. Habis duha kadang buka sedikit, kadang langsung pulang ke rumah, baru buka lagi habis asar. Sampai sebelum maghrib dia tutup, udah. Tapi dari toko yang kecil dia bisa kawinin anak yang 12 orang. Dia bisa berangkatin haji buat dirinya, bininya, anak-anaknya, mantunya, sama cucunya. Meninggal dunia, ninggalin warisan sebanyak-banyaknya. Kerjanya cuma sementara, tapi berkah. Orang sekarang dari sebelum subuh udah jalan ke kantor, pulang udah gelap, ketemu anak juga kagak. Pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Sampai kadang minggu atau Sabtu hari libur masih diteror, nggak sempat hadir kemana-mana. Sholat bolong-bolong ketinggalan, walau sempat sholat jamaah, sholat fardu aja udah susah. Udah gitu meninggal dunia, ninggalin utang yang nggak beres-beres, nggak ada keberkahan. Waliyadzubillah min dzalik. Akan tetapi ketika dia mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allah maj'al jamana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.